Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Untung Surya Kabanga dengan NIM 25156640079. Nah, di sini saya berkesempatan untuk memaparkan hasil dari ulangan tengah semester saya dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, langsung saja. Yang pertama itu mengenai perbedaan data dan juga informasi. Nah, jadi data ini merupakan fakta mentah yang belum diolah atau belum memiliki sebuah makna. Nah, jadi data itu merupakan hasil dari temuan kita yang belum kita olah. Nah, sedangkan informasi itu merupakan hasil pengolahan data yang memberikan makna dan berguna dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, jadi simpelnya gini, informasi itu didapat dari hasil olahan kita dari data-data yang kita ambil atau fakta mentah yang kita dapatkan. Nah, contoh untuk data itu misalnya kita ambil dari store iBox. Nah, pada store iBox ini penjualan iPhone 16 untuk bulan Oktober itu sebanyak 200 unit dan untuk bulan November sebanyak 300 unit. Nah, jadi di sini kita dapat menyimpulkan informasi nih dari data penjualan iPhone 16. Di sini kita dapat menarik kesimpulan misalnya seperti penjualan meningkat 50% dari Oktober ke November. Dan informasi ini itu disimpulkan dari data penjualan iPhone 16 tadi. Misalnya untuk bulan Oktober sebanyak 200 dan untuk bulan November sebanyak 300. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah siklus penjualan Shopee. Nah, di sini saya mengangkat tema siklus penjualan Shopee tanpa melakukan return barang. Nah, di sini saya mengambil 4 pelaku, yakni ada dari Shopee, produsen, konsumen, dan juga distributor atau kurir. Nah, di sini saya memulai dari pihak Shopee-nya, di mana di sini Shopee membuat sebuah platform, yakni Shopee itu sendiri. Kemudian produsen akan mendaftarkan dan menginput produknya ke platform Shopee ini. Setelah produsen mendaftarkan dan menginput produknya, itu akan diverifikasi lagi dari pihak Shopee-nya. Di sini pihak Shopee kalau misalnya siap untuk dijual, itu akan dipaparkan atau dipajang di platform Shopee itu sendiri. Jika tidak, itu bakal stuck di verifikasi saja dan tidak akan muncul di platform Shopee-nya. Nah, jika produknya siap dijual, itu konsumen akan memilih produk dari uh, produsen yang sudah diverifikasi oleh Shopee. Nah, setelah konsumen memilih produk, konsumen akan mengisi identitas, kemudian memilih opsi pengiriman dan juga metode pembayaran. Nah, setelah itu konsumen akan melakukan pembayaran. Bisa ada dua metode, ya ini bisa dengan COD atau cash on delivery, kemudian bisa juga melalui pembayaran digital. Nah, untuk COD itu sendiri itu terdapat tanda terima juga, dan untuk pembayaran digital itu ada bukti transfernya. Kemudian untuk tanda terima dan bukti transfer ini itu akan diteruskan ke Shopee, di mana nanti di Shopee ini pihak Shopee akan meneruskan informasi penerimaan dan pembayaran pesanan. Kemudian itu dikirim ke produsen nih. Nah, di produsen ini itu akan menerima pembayaran. Nah, kemudian produsennya akan membuat bukti pesanan dan memproses pesanan dan meneruskan paket itu ke kurir. Nah, setelah ada bukti pesanan, kemudian memproses pesanan dan meneruskan paket ke kurir, itu akan dikirimkan ke kurir. Nah, disinilah kurir mengelola dan menerima paket. Kemudian setelah kurir menerima paket ini, itu akan mengantarkan paket tersebut ke customer. Nah, setelah mengantar paket, uh, kurir itu akan menerima uang jika melakukan sistem COD. Nah, setelah itu kurir akan mengkonfirmasi selesainya pengantaran paket dan meneruskan pembayaran ke Shopee. Kemudian barang diterima, dan setelah barang diterima itu sembari kurir mengirimkan
atau meneruskan informasi penerimaan dan pembayaran pesanan ke pihak Shopee. Setelah itu, untuk siklus penjualan Shopee tanpa return barang dapat dikatakan selesai. Kemudian untuk evaluasi pengendalian internal pada siklus Shopee itu, yang pertama pada pihak Shopee, saya beranggapan bahwa pengendalian internal Shopee ini sudah cukup efektif, yang ditandai dengan platform ini sudah berfungsi sebagai perantara terpercaya dengan sistem escrow, kemudian verifikasi pembayarannya juga sudah otomatis, kemudian ada audit login aktivitas pengguna juga, di mana ini itu sudah mengurangi risiko fraud dan memperkuat proses transparansi. Nah, kemudian untuk sisi produsennya itu, sistem dashboard Shopee itu sudah membantu penjual untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara detail, termasuk status pembayaran dan juga pengiriman. Nah, biasanya di sini itu kita dapat melihat dari sisi konsumen kalau misalnya untuk pembayaran kita itu sudah berhasil, kemudian kita juga bisa melacak sebuah pengiriman, misalnya untuk pengiriman barang yang kita pesan itu sudah berada di pulau ini, sudah ada di kota ini. Nah, seperti itu. Di sini penjual wajib mengunggah bukti pengiriman dan nomor resi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi konflik dengan pembeli, di mana sistem ini itu bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dari sisi penjual. Nah, kemudian pihak yang ketiga itu dari konsumen itu sendiri, itu sistem Shopee sudah cukup kuat ya untuk melindungi pembeli melalui verifikasi login, terus ada OTP juga dan notifikasi transaksi, di mana hal ini tuh mencegah akun palsu dan membantu menyimpan bukti pembayaran secara otomatis. Nah, tujuan pengendalian ini yaitu untuk meminimalkan risiko penipuan dan transaksi yang tidak sah. Kemudian yang terakhir itu ada dari sisi distributor. Nah, jadi di sini eh, pihak Shopee sendiri sudah menggunakan barcode unik dan sistem pelacakan real time yang meminimalkan risiko kehilangan barang yang sudah saya jelaskan tadi mengenai lokasi barang yang ada saat ini. Nah, kemudian untuk COD, pencatatan dan penyetoran uang oleh kurir itu sudah dicatat dalam sistem. Dan ini tuh memperkecil kemungkinan penyimpangan suatu dana. Jadi sistem ini itu bertujuan untuk mendukung keamanan dan efisiensi dari pengiriman barang itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dari siklus pembelian dan juga pengeluaran kas. Nah, untuk pembelian itu pesanan fiktif atau tidak sah. Ancamannya itu dari pihak pembelian itu misalnya ada pesanan fiktif atau tidak sah. Kemudian ada barang tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian ada juga penyelongan kas saat pembayaran. Nah, biasanya yang paling sering kita alami itu adalah pesanan fiktif atau tidak sah dan juga barang tidak sesuai dengan pesanan. Biasanya banyak banget produsen-produsen atau oknum yang tidak bertanggung jawab, kita mesennya A yang dikirim B. Seperti itu. Kemudian untuk pengendaliannya, yang pertama itu menggunakan dokumen permintaan pembelian yang tertorisasi. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik dan kualitas barang sebelum diterima. Di sini itu misalnya untuk fitur Shopee itu dia sudah melakukan upgrade ya. Jadi kayak untuk COD itu bisa ngecek dulu sebelum melakukan pembayaran. Nah, kemudian pengendalian yang ketiga itu misalnya pembayaran dilakukan melalui sistem bank. Itu seperti non tunai, dan di mana ini itu sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Oke, yang terakhir adalah dana dari siklus pendapatan ini. Nah, jadi di sini saya menjelaskan dari
sisi pelanggannya dulu atau customer. Nah, jadi proses ini dimulai dari permintaan atau pesanan yang diajukan pelanggan kepada sebuah perusahaan. Nah, setelah pesanan ini diterima, pelanggan juga akan menerima faktur atau invoice dan bill of lading atau dokumen pengiriman barang. Setelah itu, pelanggan kemudian melakukan pembayaran kepada perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian untuk di sisi kurirnya, jadi di sini kurir atau ya shipping atau delivery ya, itu tuh kurir menerima barang dan bill of lading dari sebuah perusahaan pada bagian siklus pendapatannya. Kemudian barang dikirim ke pelanggan, kemudian bill of lading ini dikembalikan sebagai bukti pengiriman bahwa dalam dalam kasus ini, dalam tahap ini itu dikatakan sukses. Kemudian kurir juga bisa memberikan respon atas permintaan pelanggan, misalnya status pengiriman. Nah, kemudian yang ketiga itu siklus pendapatan. Nah, jadi siklus pendapatan atau revenue cycle ini itu merupakan pusat. Jadi ini siklus pendapatan ini merupakan pusat mengenai uh, yang di dalamnya menangani pesanan, kemudian ada penagihan, kemudian ada pencatatan juga terkait pendapatan. Nah, dari sini data itu mengalir ke sistem buku besar dan juga pelaporan untuk pencatatan penjualan dan laporan keuangan, kemudian untuk banknya, untuk setoran uang hasil penjualan, kemudian siklus pengeluaran dan produksi, yang dimana ini tuh bertujuan untuk uh, memberi tahu kebutuhan mengenai produksi kita gimana, persediaan kita gimana. Nah, kemudian ada siklus SDM juga atau penggajian, di mana ini itu untuk mencatat terkait komisi penjualan dari penjualan kita. Kemudian yang keempat saya akan menjelaskan dari siklus pengeluarannya. Jadi dari pelanggan, kurir, kemudian siklus pendapatan, kemudian lanjut ke siklus pengeluarannya. Nah, jadi siklus pengeluaran di sini itu memberikan informasi ketersediaan barang kepada bagian pendapatan. Nah, bila kalau misalnya stoknya tidak mencukupi, itu akan mengirim permintaan pembelian atau produksi ke bagian produksi itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah siklus produksi. Nah, setelah dari siklus pengeluaran tadi, kita lanjut ke siklus produksi. Nah, pada siklus produksi ini itu menyediakan informasi terkait barang-barang yang kita buat itu tersedia atau tidak. Kemudian di siklus produksi ini dapat menerima permintaan produksi, baik itu mau ditambah atau mau dikurangi. Kemudian pada siklus produksi ini juga itu mengirimkan informasi komisi ke siklus SDM atau penggajian tadi. Kemudian yang keenam itu terkait sistem buku besar dan pelaporan. Nah, jadi untuk sistem buku besar dan pelaporan ini itu menerima data penjualan dari siklus pendapatan. Kemudian menyusun laporan keuangan juga seperti laporan laba rugi maupun misalnya arus kas. Kemudian yang ketujuh itu dari bank. Nah, untuk bank ini itu merupakan tempat perusahaan melakukan setoran hasil penjualan, tempat menyimpan kasnya. Nah, di sini itu mengirimkan laporan penerimaan kas kembali ke bagian akuntansi untuk dilakukan rekonsiliasi. Seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.